Hari ini kita kedatangan headphone yang sangat menarik teman-teman karena di harga yang terbilang irit, headphone ini punya fitur yang sangat komplit dan ini adalah Soundcore Q20i. Nah, sebagai info, Soundcore ini sebenarnya adalah sub-brand dari Anker yang difokuskan ke produk-produk audio. Jadi kalau teman-teman tahu ya gimana kualitas aksesoris buatan Anker, nah produk-produk dari Soundcore ini juga dibuat dengan kualitas yang sama. Nah, Soundcore Q20i ini punya packaging yang sangat baik teman-teman. Dia terlihat premium ya dan nggak kalah dengan packaging headphone-headphone yang secara harga jauh di atasnya. Terus di depan ini dituliskan beberapa fitur unggulannya ya, seperti adanya fitur bass up, terus punya hybrid ANC, udah high-res audio, punya 40 jam playtime dan bisa terhubung dengan Soundcore app. Ditegaskan juga ya di sini bahwa ini adalah wireless noise cancelling headphone dengan bass yang kuat dan noise yang minim. Terus di belakang ini juga dituliskan ya beberapa fitur unggulan lain seperti dynamic driver 40 mm yang mana ini cukup besar teman-teman, terus baterai yang awet, customizable equalizer serta punya transparency mode dan bisa connect ke dua device secara simultan. Nah, kita bakal review ya dan cobain semua fiturnya untuk ngelihat seperti apa pengalaman realnya dan juga gimana rasanya, tetapi sebelumnya kita buka dulu boxnya untuk melihat apa aja isinya. Dan kalau kita buka ya, di dalamnya ini kita dapat buku panduan singkat dan safety instruction. Terus kita juga dapat kabel charger ya dari USB Type A ke USB Type C. Dan kita juga dapat juga kabel aux ya, karena selain wireless, headphone ini juga bisa dikonekin secara wired ya pakai kabel aux ini. Dan terakhir tentu ada headphone-nya. Nah, kalau kita lihat dari desain dan materialnya, ini jadi sebuah headphone yang terlihat premium ya. Jadi materialnya ini dari plastik, tetapi ini tebal dan terasa solid. Finishingnya matte yang memberi kesan lebih elegan ke headphone ini. Terus untuk logo Soundcore, ini ada di kiri dan kanan headphone ya, yang terlihat glossy dan di slidernya juga ada sedikit sentuhan glossy-nya teman-teman. Dan kalau kita tarik, dia akan memanjang ya dengan rangka slider yang terbuat dari metal. Yang selain kuat, ternyata juga cukup fleksibel teman-teman. Jadi kita tarik-tarik seperti ini, ternyata dia masih lentur ya dan tetap kokoh. Dan di masing-masing ear cups-nya ada tandanya left dan right ya untuk memudahkan kita memposisikan headphone ini dengan benar. Dan dia juga punya cushion yang sangat lembut. Ini empuk banget ya. Begitu juga dengan headband-nya, ini juga lembut dan empuk teman-teman. Dan di ear cup sebelah kanan, di sini ada tombol volume up, volume down. Terus ada tombol on off ya yang sekaligus jadi tombol multifungsi. Terus ada lampu LED indikator juga yang nunjukin koneksi dan sisa baterai ya. Dan ada port USB Type-C untuk charging. Ada audio jack 3,5 mm dan ada tombol noise cancelling. Terus di sini ada juga lubang-lubang mic ya, termasuk lubang mic untuk keperluan hybrid active noise cancelling dan juga transparency mode. Dan dari sisi kenyamanan saat dipakai teman-teman, ini terasa sangat nyaman karena selain punya slider, dia punya banyak engsel ya untuk bisa multi angle. Di sini bisa muter, di sini juga bisa muter. Jadi ya bisa fleksibel menyesuaikan bentuk telinga dan kepala kita. Engsel ini juga memudahkan kita ya saat ngebawa headphone ini kemana-mana karena kita bisa lipat di beberapa posisi yang bikin dia lebih gampang buat dimasukin tas misalnya. Untuk koneksinya dia bisa terhubung secara wireless ya melalui Bluetooth 5 atau juga bisa secara wired melalui kabel aux audio jack. Dan kita bisa manage headphone ini melalui aplikasi Soundcore yang bisa diinstal dari Google Play Store ataupun dari Apple App Store. Nah, kalau kita ngomongin fiturnya teman-teman, salah satu fitur utama di headphone ini adalah hybrid active noise cancelling-nya yang bisa kita aktifkan ya dengan menekan tombol NC di headphone ini. Dia bisa detect kebisingan lewat dua external mic ya dan juga dua internal mic yang kerja bareng, dan dari yang gue coba memang bisa meredam noise di luar dengan baik. Jadi berisik dan kebisingan di luar kayak suara fan, ketikan keyboard, suara mesin kendaraan ya, termasuk berisik-berisik angin, itu bisa diredam yang bikin suasana terasa lebih hening. Jadinya kita bisa denger musik ya dengan lebih clean, terus nonton film dan juga podcast ya dengan lebih jelas, atau sekedar buat ngebantu fokus saat kerja dan bikin senyap ya saat kita jadi penumpang di perjalanan misalnya, baik naik pesawat atau naik bus. Dan hybrid ANC-nya ini juga sepaket ya dengan transparency mode yang tinggal kita klik aja lagi tombol NC-nya, itu bakal aktif dan bakal langsung meneruskan suara yang ada di sekitar. Jadi kita bisa dengar seolah-olah sedang nggak pakai headphone ya, tanpa harus melepas headphone ini. Dan ada juga normal mode yang artinya mode normal ya dengan hybrid ANC mati dan transparency mode mati. Noise cancellingnya pun jadi pasif aja ya, cuman ngandelin isolasi fisik dari ear cups-nya ini. Tapi dengan keuntungan baterai jadi lebih awet teman-teman. Nah, terus tombol NC-nya ini kalau kita tap 2 kali, ini juga bisa mengaktifkan fitur bass up yang begitu aktif ya, dentuman bass di Soundcore
Key20i ini jadi lebih kuat dan lebih terasa karena sebenarnya fitur Bass Up ini itu merupakan shortcut cepat ya yang mengubah equalizer headphone ini dari equalizer apapun yang kita pakai ke preset equalizer bass booster. Terus kalau kita tap 2 kali lagi, equalizer bakal balik lagi ke preset pilihan kita sebelumnya. Terus kalau kita tap tahan tombol NC ini, kita bisa langsung juga akses Google Assistant atau Siri ya untuk voice command. Jadi tombol NC ini juga termasuk salah satu tombol multifungsi di headphone ini. Nah, selain tombol NC, kita juga bisa play dan pause musik ya dengan tap di tombol multifungsi yang ada di tengah ini. Kita juga bisa angkat dan tutup telepon pakai tombol ini dan juga tap tahan ya untuk menyalakan dan mematikan headphone ini. Terus kita juga bisa tap di tombol volume ya untuk volume up dan volume down, sekaligus tap tahan untuk prev dan next. Jadi untuk navigasinya terbilang komplit teman-teman. Kalau untuk kualitas suaranya, headphone ini dilengkapi dengan driver yang terbilang besar ya, 40 mm. Tentu ini langsung ngefek ya ke sound stagingnya yang terdengar cukup luas, jadi detail instrumen dan musik itu terasa lebih hidup teman-teman dengan surround yang lebih baik. Untuk bassnya cukup kuat ya dengan karakter bass yang terdengar kering, dan di telinga dentuman bassnya ini cukup terasa teman-teman. Kalau pengen lebih nendang, teman-teman bisa aktifkan aja Bass Up-nya. Dan untuk vokalnya sendiri, dia terdengar bening ya. Detail antara instrumen dan separasinya juga cukup renyah dengan clarity yang baik. Overall untuk karakter suaranya memang lebih condong ke renyah dan kering teman-teman. Tetapi untuk equalizernya sendiri, ini bisa kita ubah ya sesuai dengan selera melalui aplikasi Soundcore. Di sini kita bisa pilih banyak preset EQ ya. Defaultnya sih Bass Booster, tetapi kita bisa ubah ke Soundcore Signature, ke Dance, Podcast, dan yang lainnya. Ada 22 preset EQ yang bisa kita pilih di sini, atau kita juga bisa bikin custom EQ sendiri ya, yang tinggal kita select aja sesuai dengan preferensi kita masing-masing. Nah, kalau teman-teman pengen menikmati detail kualitas audio yang lebih tinggi, itu bisa teman-teman di headphone ini, karena dia udah high-res audio certified ya via aux cable. Jadi, untuk menikmati musik-musik di kualitas high-res itu udah bisa dilakukan. Dan satu fitur yang menurut gua juga useful di headphone ini adalah fitur dual connection-nya. Jadi dia bisa pairing dengan dua device sekaligus dan bisa di-manage langsung ya dari aplikasi Soundcore. Gua pakai headphone ini di Mac Mini dan juga di smartphone, dan itu memang bisa pindah-pindah koneksi antar device ya tanpa perlu pairing ulang. Untuk latensinya sendiri, buat nonton YouTube atau streaming film di Netflix ya itu sangat minim latensinya. Suara dan pergerakan gambar yang ditampilkan itu tetap terlihat sinkron. Kalau buat gaming, dari yang gue coba buat main PUBG, ini latensinya masih terbilang minim teman-teman, jadi masih enak buat main game. Tetapi teman-teman bisa konekin aja via kabel aux ya kalau pengen hasil yang lebih real time lagi. Begitu juga saat kita pakai kerja, kayak buat editing video misalnya di komputer ya, itu paling aman memang konekin aja via kabel aux untuk dapetin hasil yang lebih real time dan menghindari adanya delay karena latensi. Nah, buat teman-teman yang penasaran, ini adalah sampel suara yang direkam dengan mic built-in dari headphone Soundcore Key20i. Jadi seperti ini teman-teman untuk kualitas suaranya. Ini gue rekam di ruang yang cukup noise ya sebenarnya. Jadi di depan itu ada AC dan di belakang ada air purifier dan dua-duanya nyala. Jadi noise-nya cukup terdengar sebenarnya di sini, tetapi teman-teman bisa dengar sendiri gimana hasil rekaman audionya. Dan ini merupakan audio murni ya yang langsung gua rekam dan gua tampilin di video ini tanpa melalui proses editing. Dan kira-kira seperti ini juga yang bisa teman-teman dapetin kalau misalkan teman-teman video call atau juga meeting online ya, atau bahkan buat telepon baik indoor ataupun outdoor menggunakan headphone ini. Kalau untuk baterai teman-teman, dengan fitur hybrid ANC on, dia bisa bertahan sampai 40 jam playtime ya. Sedangkan di mode normal, dia bisa sampai 60 jam playtime. Tentu ini juga tergantung ya dari seberapa intens dan seberapa tinggi juga volume yang kita set ya di aktivitas kita saat pakai headphone ini. Dan dia juga udah support fast charging ya dengan 5 menit charging untuk top up baterai kurang lebih sampai 4 jam penggunaan. Dan di aplikasi Soundcore kita bisa lihat detail sisa baterainya, serta kelihatan juga ya dari warna nyala di LED indikatornya ini. Kalau biru artinya kapasitas baterai masih aman, sedangkan kalau orange udah mulai habis, dan kalau kedip-kedip warna orange artinya udah kurang dari 10% dan udah waktunya untuk ngecharge lagi. Terus selain status baterai, di aplikasi Soundcore kita juga bisa ubah mode headphone ya dari hybrid ANC aktif ke mode normal atau transparency mode, terus bisa ubah equalizer juga seperti yang tadi gue jelasin di awal ya. Dan di settings kita bisa atur dual connection, bisa konekin device baru, milih mana yang aktif dan sebagainya, terus bisa update firmware headphone-nya juga. Dan buat teman-teman yang pengen punya headphone Soundcore Key20i ini, dia tersedia dalam dua pilihan warna, yaitu biru dan hitam, dan akan launching di Tokopedia serta Shopee di tanggal 24 Juli 2023 dengan harga launching 500 ribuan. Harga yang cukup
menggiurkan teman-teman untuk headphone dengan fitur selengkap ini, apalagi udah bergaransi juga selama 18 bulan, jaminan garansi yang juga cukup panjang ya untuk sebuah headphone. Dan teman-teman bisa cek di kolom deskripsi, ada kode voucher yang bisa teman-teman pakai. Masukin aja kode voucher Sound 300 di Tokopedia Soundcore Indonesia untuk dapetin cashback 3% up to 100.000. Pastikan pakai kode voucher ini sebelum periode launchingnya habis. Dan kalau di Shopee, akan ada flash sale headphone ini di setiap jam 12 malam atau jam 00.00 selama periode 25 Juli sampai 8 Agustus 2023. Link pembeliannya juga ada di kolom deskripsi. Jadi itu yang bisa gue share hari ini ya tentang headphone Soundcore Q20i. Semoga aja bermanfaat buat teman-teman. Kalau ada pertanyaan, silahkan sampaikan di kolom komentar. Gue Febian dari Kepo Internet pamit dulu. Sampai ketemu lagi di video teknomerek lainnya besok.